ya. Nah, adik-adik, gimana kabarnya? Kemarin sudah libur kan? Lumayan ya. Nah, gimana adik-adik, masih tetap semangat kan? Masih tetap sekolah online. Walaupun online, tapi kita tetap harus bersemangat. Dan jangan lupa bersyukur dan selalu berdoa. Masker masih tetap dipakai kan? Masih tetap menjaga jarak? Cuci tangan? Jangan lupa ya. Nah, adik-adik, sekarang waktunya kita sekolah minggu online. Adik-adik sekarang semuanya, ayo berkumpul bersama-sama lewat online. Kita mau memuji Tuhan. Oke? Oh iya adik-adik, sebelumnya adik-adik jangan lupa absen dulu di bawah ya. Kakak pause dulu, nanti adik-adik isi nama adik-adik di bawah ya. Oh iya, juga jangan lupa ketika pause, adik-adik sekalian siapkan kertas kosong putih gitu ya. Kertas kosong putih HVS, terus gunting, dan juga pensil mewarna. Ya. Nah, karena untuk apa? Nanti kita akan ada aktivitas juga, ya. Jadi kita nyanyi-nyanyi, kita mendengarkan firman Tuhan, nanti terakhir ada aktivitas. Yeay, biasanya kan adik-adik paling senang aktivitas kan? Oke, sekarang kakak pause, kalian adik-adik siapin alat-alatnya, barang-barangnya semuanya ya. Pause. Nah, adik-adik, udah kan absennya? Nah, sekarang adik-adik semuanya bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan. Semuanya harus semangat ya. Semuanya harus happy karena kita mau memuji Tuhan ya. Nah, kakak mau menyanyikan lagu Jalan Serta Yesus. Adik-adik tahu kan lagu itu? Biasanya adik-adik paling senang lagu itu ya. Nah, setiap kakak bilang jalan, adik-adik jalan ya. Jalan di tempat boleh, oke? Nah, yang kenceng nyanyinya ya. Ayo kita nyanyi sama-sama. 3, 2, 1. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Nah, adik-adik, udah jalan bersama Tuhan kan sekarang? Sekarang kita mau berdoa dulu ya. Nah, adik-adik, ayo kita semua sama-sama berdoa. Mari adik-adik lipat tangan, tunduk kepala. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus telah membangunkan kami semua dalam keadaan sehat pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, sebentar kami akan melakukan sekolah minggu online. Kiranya Tuhan Yesus menyertai kami satu persatu agar firman yang dibawakan nanti dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, sesudah ini kita mau persembahan dulu ya. Nah, adik-adik,
siapkan uang persembahan, masukkan ke dalam amplop. Nah, adik-adik dapat titip ke papa atau mama agar nanti ketika kita sudah berkumpul bersama di gereja dapat disampaikan oleh papa mama, ya. Oke adik-adik. Nah, adik-adik, hari ini tapi kakak nggak sendirian loh. Kakak ditemenin sama teman kakak. Minggu lalu kan si Mimin. Adik-adik inget kan Mimin yang rambutnya dikepang 2? Nah, hari ini kakak bersama siapa ya? Keluar dong. Tuh. Adik-adik. Nama saya Momon. Kebetulan saya adalah kakak dari Mimin. Salam kenal adik-adik. Momon, inget ya? Momon. Hai Momon, apa kabar? Ya, kamu baik loh hari ini datang menggantikan Mimin ya? Mimin katanya lagi Mimin lagi apa ya, Mon ya? Mimin lagi sakit perut. Oh, oke. Jadi kamu gantiin. Ya. Nah, adik-adik, kita nyanyi bareng-bareng sama Momon ya. Nih, Momon juga udah latihan loh. Nyanyinya juga harus kencang adik-adik. Ya, kita sama-sama memuji Tuhan. Yesus, sahabatku judulnya. Adik-adik sahabat Tuhan Yesus? Pasti, ya. Mari kita bernyanyi. Lagi nggak ada, aku ambil alih acara sekolah minggunya. Hahaha. Adik-adik, yuk nyanyi sama aku yuk. Pasti nyanyi sama aku ya. Adik-adik, kita mau nyanyi baca kitab suci. Tahu kan? Yuk nyanyi ya. 1, 2, 3. Emang Oon Momon tuh udah mau ikut Indonesia Idol.
Nah, adik-adik, sekian dulu bernyanyi bersama Momon. Sekarang adik-adik lanjut mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Tante Tin. Silakan Tante Tin. Hai anak-anak. Wah, kelihatannya kalian gembira sekali ya. Tadi udah nyanyi bareng nih sama Kak Natasha, seru banget. Buat kalian pada gembira dan semangat ya. Nah, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu. Yuk, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan mau pimpin kami agar kami bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik, dapat melaksanakannya dan dapat menyimpan dalam hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Anak-anak, bacaan Alkitab pada hari ini diambil dari kitab Joshua pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai yang ke-18. Tema hari ini adalah mantap melangkah bersama Tuhan. Sebelum kita melanjutkan firman Tuhan, yuk kita lihat video berikut ini. Let me tell you a story. There was this little girl that never wanted to try new things. She always thought that trying new things, such as going to a party or telling her classmates a story, would turn out to be very bad. One day at school, her teacher asked her to tell everybody what her favorite toy was, and she did not say anything at all. Some of her classmates were worried when she did not respond, and others laughed. She did not respond because she thought everybody would make fun of her. Wait a minute. Wait a minute. Wait a minute. What is happening here? I'm not liking this. I don't like this. Do you think what she's doing is right? Why don't we discuss this child's behavior? You probably thought this girl was acting a little strange. She needs to stop thinking that trying new things is bad. If her classmates laugh, maybe it's because she said or did something funny, and not necessarily because they are laughing at her. If they are making fun of her, they are not being very nice. This girl should try new things and not be afraid. Her teacher and parents can help her try these new things. She can do this little by little, starting by doing something new and gradually doing more new things. In addition, her classmates should help her by encouraging her to try new things. If some of the children laugh, then she should laugh with them. It may be hard at times, but trying new things is the only way to learn to do those things. Remember, sometimes it is hard to try new things, but if you try them, you will always have more fun and you will feel good about yourself. Nah, anak-anak gimana tadi videonya? Ada nggak yang pernah seperti itu? Mudah-mudahan nggak ada ya. Nah, firman Tuhan hari ini juga menceritakan ada seorang yang hampir seperti video tadi. Nah, anak-anak, kalian tentu masih ingat kan?
siapa yang memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir? Siapa? Ayo, semua pasti ingat kan? Pinter-pinter semua. Bulan lalu kita bicarain itu terus. Siapa? Tuh, iya bener. Pak Musa. Ya, Pak Musa yang memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Tapi karena Pak Musa sudah tua, akhirnya Pak Musa meninggal dunia. Nah, sudah Pak Musa meninggal, siapa dong yang memimpin bangsa Israel? Bangsa Israel mulai bingung. Waduh, kalau nggak ada pemimpin, siapa yang mungkin memimpin? Padahal mereka harus melanjutkan perjalanan menuju tanah Kanaan. Nah, rupanya Tuhan Allah tidak meninggalkan bangsa Israel. Tuhan melihat gimana kebingungan bangsa Israel yang kehilangan seorang pemimpin. Karena itu, Tuhan memilih seorang untuk menggantikan Pak Musa. Namanya yaitu Pak Joshua. Siapa? Ya, Pak Joshua. Ya, Pak Joshua ini sebetulnya udah nggak asing buat bangsa Israel. Dia biasanya sudah mendampingi Pak Musa seperti asisten gitu ya. Kemana-mana biasanya Pak Joshua mendampingi Pak Musa. Bahkan waktu naik ke Gunung Sinai, Pak Joshua juga ikut bersama dengan Pak Musa. Nah, Tuhan bilang, Joshua, sekarang kamu yang harus menggantikan Musa memimpin bangsa Israel melanjutkan perjalanan menuju tanah yang sudah kujanjikan, yaitu tanah Kanaan. Waduh, Pak Joshua ini bingung. Saya ini siapa? Saya bukan orang besar, bukan orang terkenal seperti Pak Musa yang hebat. Saya takut. Gimana? Saya harus memimpin bangsa Israel yang begitu besar. Udah gitu, bangsa Israel bandel-bandel lagi. Sama Pak Musa yang begitu hebat aja masih suka marah-marah, suka protes. Coba nanti kalau saya yang memimpin, gimana? Kalau mereka protes, saya harus gimana dong? Bayangin, masih ingat kan? Bangsa Israel itu bangsa yang paling bandel. Suka membantah, suka protes. Waktu mereka kehausan, marah-marah. Mereka kelaparan, marah-marah. Baru ditinggal Pak Musa beberapa waktu naik ke Gunung Sinai, membuat patung lembu. Masih ingat semua kan? Nah, gimana? Pak Joshua pasti takut, ragu-ragu, bimbang. Apakah saya bisa melakukan pekerjaan tugas yang diberikan Allah kepada saya? Tugas itu berat. Tapi Allah tahu keraguan-raguan Joshua. Karena itu Tuhan Allah bilang sama Joshua, Joshua, kamu gak usah takut. Saya pasti akan memimpin kamu. Saya akan meneguhkan kamu, akan menyertai kamu. Jangan kamu gak usah takut. Joshua, walaupun begitu, masih ragu-ragu juga. Waduh, gimana ya? Sampai Allah memberitahukan Joshua berkali-kali bahwa saya tidak akan meninggalkan kamu. Saya pasti akan menyertai kamu. Sampai kamu bisa membawa bangsa Israel ini menuju tanah yang kujanjikan. Anak-anak, Joshua akhirnya mau menerima. Ya deh, saya harus
menerima tugas ini. Kalau enggak saya, siapa? Tuhan sudah memberikan kepada saya tugas, dan Tuhan sudah menjanjikan kepada saya bahwa Tuhan akan menyertai saya. Tapi anak-anak, penyertaan Tuhan ini kepada Joshua nggak sembarangan loh. Ada syaratnya. Apa coba syaratnya? Joshua harus tetap melakukan perintah Tuhan, melakukan firman Tuhan. Nggak boleh melanggar hukum-hukum Tuhan dan Taurat Tuhan. Ada syaratnya. Kalau Joshua mau mendengarkan firman Tuhan dan melaksanakan firman Tuhan, Tuhan menjanjikan pasti Joshua berhasil. Dan lagi, Joshua harus juga mengingatkan bangsa Israel bahwa Tuhan akan selalu menyertai bangsa Israel. Tapi bangsa Israel juga harus taat pada hukum Tuhan dan Taurat Tuhan. Akhirnya Joshua menerima tugas itu dan mulai menyiapkan bangsa Israel untuk menuju tanah Kanaan, untuk menyeberangi sungai Yordan. Mereka menyuruh kepala pengurus-pengurus pasukan untuk bersiap-siap, harus mengatur bangsa Israel yang banyak itu gimana caranya nanti untuk menyeberang. Nah, anak-anak, kadang-kadang kita juga seperti Pak Joshua. Kita kadang-kadang ragu-ragu untuk menerima suatu tugas. Misalnya, kalian diberi tugas untuk ikut lomba oleh sekolah. Kadang-kadang kita merasa, gimana? Nanti kalau kalah gimana? Teman-teman nanti pasti ketawain. Seperti tadi di video tadi, orang yang takut diketawain, jadi nggak mau berbuat apa-apa. Tapi kalau kita diberi tugas, kita pasti sudah dipilih. Nggak mungkin kan guru atau orang tua kita memberi tugas tidak sesuai dengan kemampuan kita. Dan lagi satu lagi, kalau kita melakukan tugas kita, kita juga harus melakukannya dengan baik, mengikuti aturan, dan jujur seperti yang diperintahkan oleh Tuhan, oleh firman Tuhan. Kalau kita bisa melakukannya dengan baik, seturut firman Tuhan, pasti tugas yang kita lakukan akan berhasil. Karena Tuhan juga tidak hanya berjanji kepada Joshua dan bangsa Israel untuk menyertai mereka, tapi Tuhan juga akan menyertai kita. Tuhan akan selalu menggandeng tangan kita dimanapun kita berada. Kalau kita juga mau memegang tangan Tuhan, Tuhan mau memegang tangan kita, tapi kita nggak mau, ya nggak bisa. Seperti kalau kita pergi dengan mama atau papa, kita digandeng, kita selamat. Tapi kalau kita melepaskan gandengan kita, mungkin di tempat yang ramai, kita hilang. Karena itu, firman Tuhan berkata, kita harus melakukan dengan baik tugas-tugas kita, seturut dengan firman Tuhan. Tuhan pasti melangkah bersama kita dan menyertai kita. Tuhan Yesus berkati. Nah, anak-anak, kita mau membuat aktivitas. Udah siap? Tadi udah dibilangin siap kertas HVS. Ya, kita membuat kertas ini, kita lipat dua. Kita sama-sama ya, kita lipat dua.
Terus kita lipat 2 lagi. Ya. Udah. Nah, sekarang yang ini, yang sebelah sini, kita lipat 2 lagi. Nah, udah begini. Sekarang kita gambar. Kita gambar ya. Nih, kita buat kepala. Terus tangan. Ini baju, kaki. Ya, ini yang satu lagi juga yang kecil. Ini setengah lingkaran, kita buat dikit. Terus tangan. Ini tangannya digandeng ya. Nih, ya, kita buat seperti ini. Nih, jadinya seperti ini ya. Terus ini kita gunting. Nah, ini udah kita gunting jadi begini ya. Sekarang kita coba buka. Oh, kita jadi begini. Ya. Ini kita ibaratkan sebagai Tuhan Yesus, Allah yang sedang menggandeng kita. Kalau Tuhan Allah menggandeng kita, aman ya. Nanti kalian bisa gambar dan warnain ini. Nih, kita bisa kasih rambut, kita kasih baju, bajunya kita warnain ya. Terserah kalian nanti buat yang bagus. Nanti sudah kebaktian kalian lanjutkan buat yang bagus. Dan kita bisa mengingat, kita harus selalu menggandeng tangan Tuhan. Kalau kita melangkah bersama Tuhan, Tuhan menggandeng kita pasti berhasil. Nah, sekarang kita sebelum berpisah, kita mau tutup dulu ya. Kita mau berdoa, mohon pimpinan Tuhan untuk kehidupan kita selanjutnya. Mari kita berdoa, lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, hari ini kami boleh ikut ambil bagian dalam kebaktian sekolah minggu. Tuhan, terima kasih, ajarlah kami untuk selalu berjalan bersama Tuhan dan menggandeng tangan Tuhan. Ajarlah kami juga untuk tetap
melakukan firman dan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus, kami mohon Tuhan juga memberkati kami semua agar kami tetap sehat, sehingga kami bisa belajar dengan baik dan melakukan tugas kami masing-masing. Tuhan berkati juga orang tua kami, saudara kami, dan orang-orang lain, agar kami semuanya sehat dan terbebas dari COVID. Tuhan, kami selanjutnya mau serahkan hidup kami semua ke dalam tangan Tuhan. Tuhan kiranya memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Selamat hari Minggu anak-anak.